Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam di Kertajaya, di pedalaman Jawa Tengah, seolah bersekutu dengan kegelapan untuk menelan segala bunyi. Pepohonan tua berdiri diam, bagai penjaga rahasia yang menatap tanpa mata. Dedaunan yang tertiup angin hanya mengeluarkan gemersik samar, terdengar seperti bisikan dari sesuatu yang tak ingin dikenal. Rumah-rumah kayu berjajar rapat, atapnya ditumbuhi lumut tebal, seakan tak pernah disentuh matahari. Di ujung desa itu, berdiri sebuah rumah tua, megah namun menebarkan hawa dingin, kediaman Pak Raji. Tak ada satupun penduduk desa yang berani mendekatinya selepas senja. Jika ada yang nekat lewat, langkah kaki mereka dipercepat, kepala tertunduk, berharap agar Pak Raji atau sesuatu yang bersembunyi di balik tembok rumah itu tak menyadari kehadiran mereka. Orang-orang hanya berbisik tentangnya. Kata mereka, kekayaan Pak Raji bukan dari hasil bumi atau warisan, tapi dari pesugihan. Cara gelap yang mengikat roh untuk meraup harta yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa. Ada sesuatu yang tidak kasat mata bersemayam di dalam rumah itu. Mereka berkata siapapun yang berhutang dan gagal membayar akan hilang nyawanya secara misterius. Tak ada yang pernah membuktikan kebenarannya secara terang-terangan, tapi cerita tentang kematian mendadak, tubuh membiru tanpa sebab, terus berputar di antara percakapan warung kopi, seperti nyanyian gelap yang tak pernah selesai. Desa Kertajaya terbiasa hidup dengan kabar angin. Cerita tentang Pak Raji adalah seperti hembusan dingin yang terasa, tapi tak bisa ditangkap. Sebagian besar menganggap itu hanya dongeng yang menakutkan saat malam tiba. Tapi saat perut kosong, anak-anak menangis, atau sawah gagal panen, telinga ditutup dari segala bisikan. Yang penting utang dibayar tepat waktu, itu saja. Sebuah mantra yang diulang-ulang, lebih dipercaya daripada doa. Semua akan aman selama perjanjian tidak dilanggar. Lagi pula, siapa lagi yang bisa memberi pinjaman cepat selain Pak Raji? Bank terlalu jauh, syaratnya rumit. Sementara waktu tidak pernah mau menunggu. Pak Raji tak pernah menawarkan uangnya, tak pernah mengejar siapapun untuk meminjam. Namun entah kenapa, pintu rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuk. Dan di balik pintu itu, suasana berubah. Ruang tamunya remang, bau dupa menggantung di udara, menyatu dengan aroma kayu lapuk yang mengendap di dinding. Sebuah jam antik berdetak pelan, suaranya menyerupai detak jantung dari dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah seseorang duduk di kursi itu, hanya bahwa mereka selalu keluar dengan mata yang berbeda. Malam itu, Leman, seorang petani parubaya, berdiri lama di depan rumahnya. Asap rokok mengepul dari bibirnya, matanya memandangi langit yang kelam. Apalagi pilihan kita, katanya pelan. Pupuk naik, sawah gagal panen. Kalau nggak ada uang, kita mau makan apa? Istrinya, Wati, berdiri di ambang pintu, menggigit bibir. Tubuhnya menggigil, tak hanya karena dingin. Tapi kamu tahu cerita orang-orang, Man, yang gagal bayar, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Itu cuma omong kosong, potong Leman cepat. Kamu lihat sendiri toh, banyak yang utang ke Pak Raji dan mereka baik-baik saja. Ia mengibaskan tangannya, berusaha menepis keraguan yang menempel di udara. Aku cuma pinjam sedikit, begitu panen datang, aku bayar, lunas, aman. Namun satu hal yang tak pernah dipertanyakan tentang Pak Raji, mengapa ia selalu tahu kapan seseorang akan datang. Pintu rumah itu seolah membuka sendiri, tepat saat niat mulai terbentuk dalam hati. Dan saat pagi datang, Leman kembali. Ia berjalan ringan, senyum tersungging di wajahnya. Digenggamnya beberapa lembar uang lusuh. Tuh kan, gampang, gumam Leman pelan, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Dia cuma bilang, tepati janji, itu saja. Warga yang melihatnya pulang dengan kantong tebal hanya bisa menatap dengan mata campuran antara iri dan takut. Banyak yang bergumam pelan, seolah bicara pada bayangan sendiri. Berani sekali dia. Tapi tak butuh waktu lama sebelum satu persatu warga lain mulai mengikuti jejaknya. Ada yang butuh beli pupuk, ada yang terdesak bayar uang sekolah anak,
Dan ada pula yang hanya ingin bertahan hidup sampai musim panen datang. Lambat laun, nama Pak Raji berubah. Bukan lagi menjadi sekadar bisikan gelap, melainkan sebutan samar untuk penyelamat dalam diam. Seseorang yang memberi harapan ketika semua pintu tertutup. Namun, di balik senyum dan janji itu, tersimpan sesuatu yang tak pernah dibicarakan secara lantang. Ketakutan yang menggantung di leher mereka yang meminjam. Meskipun asal bayar tepat waktu, semua akan aman, begitu katanya. Tapi tak seorang pun tahu apa yang terjadi jika mereka lalai. Dan ketika matahari mulai tenggelam, ketika bayangan memanjang dan angin mengalir dari arah rumah Pak Raji, tak ada satu jiwa pun yang bisa mengabaikan desiran yang membawa bisikan halus, seperti tawa dari mulut yang tak kasat mata. Warto adalah petani miskin. Hidupnya selalu digantungkan pada keberuntungan. Ia bukan satu-satunya yang meminjam uang dari Pak Raji, namun kisahnya menjadi bisikan paling mencekam yang pernah bergema di desa itu. Semuanya bermula 3 bulan lalu, ketika anak Warto jatuh sakit. Tubuh bocah itu demam tinggi, kulitnya pucat, dan nafasnya satu-satu seperti ingin berhenti. Warto tak punya cukup uang, dan malam itu, dengan hati yang remuk, ia berdiri di depan rumah yang selama ini ia hindari. Lentera tua di depan pintu berayun-ayun pelan, memancarkan cahaya oranye yang redup, seolah menandakan batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. 3 ketukan, dan seperti biasa, pintu tua itu terbuka perlahan. Pak Raji berdiri di ambang pintu, senyum tipisnya terpatri di wajah yang datar. "Ada apa, Warto?" tanyanya dengan suara yang terlalu tenang. Saya butuh uang, Pak. Anak saya sakit, berat." Suara Warto nyaris tak terdengar. Dan tanpa banyak bicara, Pak Raji melangkah ke dalam rumah, lalu kembali membawa beberapa lembar uang. "Ambil ini," katanya datar sambil menyodorkannya. "Tapi ingat, 1 bulan dari sekarang kau harus mengembalikannya tepat waktu. Jangan lalai, karena janji adalah hutang." Warto mengangguk cepat, tidak berani menatap mata Pak Raji. "Saya janji, Pak. Sebulan lagi." Pak Raji tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti bayangan gelap yang mengendap di belakang mata. Waktu berjalan cepat. Dengan uang itu, anak Warto perlahan sembuh. Namun, musim panen tak berpihak padanya. Sawah yang ia gantungkan harapan dilanda hama. Padi menguning sebelum waktunya, batang-batang roboh, dan lumpur menjadi satu-satunya yang tersisa. Hari jatuh tempo semakin dekat. Setiap detik berjalan seolah mencekik. Warto tidak bisa tidur. Dan saat ia tertidur, mimpi-mimpi buruk menjemputnya. Suara-suara aneh berputar di telinganya. Bisikan samar, tawa kecil, desahan dingin yang membangunkannya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Di rumah kecil yang mulai rapuh, suasana tak kalah mencekam. Warto duduk di sudut kamar, tubuhnya menggigil, matanya liar, seperti hewan yang terpojok. Lentera kecil di dekatnya berkelip, cahayanya menari liar di dinding kayu. Mina, istrinya, duduk memeluk anak mereka yang tertidur gelisah. "Bang, kenapa? Kok sudah 2 malam gak tidur?" bisiknya gemetar. Warto menoleh. Wajahnya pucat seperti mayat, kelopak matanya bengkak dengan lingkar hitam pekat menggantung seperti beban tak kasat mata. Dia ngintai aku. Dia ada di mana-mana." Suaranya serak bergetar nyaris tak terdengar. Mina mengernyit bingung. "Siapa, Bang? Siapa yang kau lihat itu?" Suaranya nyaris tak keluar, terhalang oleh kegelisahan yang membuncah. Warto menunjuk pelan ke arah tiang rumah. Dia di situ. Lidahnya menjulur-julur, matanya merah menyala. Dia menatapku, seakan berkata, "Waktumu hampir habis." Suara Warto parau nyaris berbisik. Mina tertegun, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan suaminya, tapi di dalam hatinya sendiri, rasa takut mulai tumbuh seperti jamur dalam lembab. Cerita-cerita tentang Pak Raji, tentang bisik-bisik perjanjiannya, kembali menggema di kepalanya. Malam itu, Warto tidak lagi bisa memejamkan mata. Setiap kali Mina mencoba membujuknya untuk tidur, ia hanya menggeleng pelan dengan wajah yang semakin pucat. Dan tepat di tengah malam, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat udara di dalam rumah menjadi sangat dingin, meski
Jendela tertutup rapat. Tiba-tiba suara gesekan terdengar dari atap. Suara itu kasar dan berat, seperti sesuatu yang merayap perlahan, mencari celah. "Apa itu?" bisik Mina ketakutan. "Dia datang lagi," jawab Warto, tanpa mengalihkan pandangannya dari arah jendela. Suara itu semakin jelas, disusul oleh derit kayu yang seperti menahan beban tak kasat mata. Lalu, dari celah kecil di bawah pintu, sesuatu menyusup masuk. Seekor ular besar, hitam legam, melata dengan gerakan yang terlalu tenang. Sisiknya berkilau seperti besi yang baru ditempa. Tubuhnya sebesar lengan orang dewasa, kepalanya segitiga dengan mata merah menyala. Mata yang penuh niat jahat, mata yang seakan tahu siapa yang harus diambil malam itu. Mina menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya membeku di sudut ruangan. Ular itu melingkar di dekat Warto, membentuk spiral yang menyerupai gelang emas milik Pak Raji. Gelang berbentuk ular, dengan kepala dan ekornya bertemu di satu titik. Warto hanya bisa duduk terpaku, nafasnya terputus-putus. Ular itu perlahan mengangkat kepalanya, menjulur-julurkan lidah panjangnya ke wajah Warto. Nafas maut terasa menggantung di udara. "Ampun, ampun," bisik Warto dengan suara tercekat. Air mata bercucuran di wajahnya, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara desisan panjang yang bergema dari dinding ke dinding. Lentera tiba-tiba padam. Kegelapan merajai seluruh ruangan. Dalam gulita yang pekat itu, terdengar satu teriakan panjang. Teriakan dari tenggorokan yang pecah karena ketakutan. Teriakan yang merobek malam dan menembus jantung siapa saja yang mendengarnya. Pagi harinya, saat fajar mulai menyingkap kabut tipis, Mina membuka pintu rumah dengan tubuh gemetar. Tetangga-tetangga yang semalam mendengar suara aneh mulai berkumpul di halaman. Wajah-wajah mereka penuh tanya dan keraguan. Tapi, saat mereka melangkah masuk, sunyi merayap seperti racun. Di tengah ruangan, Warto terbujur kaku di lantai. Tubuhnya dingin, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit seakan menyaksikan kematian datang padanya dalam rupa yang paling mengerikan. Kulitnya membiru, dan di lehernya tampak memar berbentuk lingkaran. Sebuah bekas yang sangat mirip lilitan. Ular, tak ada yang berani bicara. Tidak satupun dari mereka bisa menyuarakan kengerian yang menyesakkan dada. Tapi semua tahu, ini bukan kematian biasa. Om ini adalah pengambilan. Sejak kematian Warto, desa Kertajaya kembali diselimuti kabut duka yang tak berwujud. Rumah-rumah menutup pintunya sebelum matahari tenggelam. Tidak ada lagi suara senda gurau, tidak ada canda anak-anak. Bahkan jangkrik dan hewan malam pun seolah enggan bersuara. Mina masih duduk di sudut rumah setiap malam, memeluk anaknya yang belum mengerti arti kehilangan. Air matanya telah kering, tapi hatinya masih menyimpan bara. Saat pemakaman Warto, warga datang melayat. Mereka berdiri dalam diam, kepala tertunduk, namun tak satu pun yang menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi. Semua tahu, tapi tak ada yang berani menyuarakan kebenaran. Hanya bisikan pelan di warung kopi di belakang pintu yang berani menyebut nama Pak Raji. Tapi Mina tidak diam. Ia tidak akan diam. Diam bukan lagi pilihan. Siang itu, Mina melangkah cepat menuju rumah Bukarti. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyala penuh tekad. Nafasnya berat, tubuhnya digerakkan oleh kemarahan yang sudah mendidih terlalu lama. Ia mengetuk pintu dengan keras, hampir seperti ingin meneriakkan seluruh isi hatinya. Ketika Bukarti membukakan pintu, Mina langsung bicara tanpa jeda, suaranya bergetar. "Bukan aku yang gila, Bu, tapi suamiku. Suamiku mati karena gelang itu. Kau lihat sendiri kan, lingkaran di leher Warto. Itu bukan luka biasa, itu lilitan, ular. Ular yang sama dengan bentuk gelang emas milik Pak Raji. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu, dia datang. 3 malam berturut-turut. Hanya mengawasi, mengintai, menunggu. Sampai akhirnya Warto mati." Bukarti tersentak, matanya membesar. "Ular, kau yakin?" Mina mengangguk cepat, air matanya berlinang karena amarah, yang bercampur takut. "Iya, Bu, ular hitam besar, dengan mata merah menyala. Dia bukan sekadar binatang, dia tahu, dan dia datang bukan tanpa alasan. Gelang itu bukan benda biasa. Pak Raji,
Dia punya sesuatu yang gelap, Bukarti begidik. Tangannya meremas lengan bajunya sendiri, tubuhnya sedikit bergetar. Dalam hati ia tahu, Mina mungkin tidak sekadar berhalusinasi. Desas-desus tentang Pak Raji sudah lama beredar, tentang janji yang tidak boleh dilanggar, tentang utang yang tak boleh telat. Tapi ini pertama kalinya seseorang berani bicara langsung. Gelang emas itu, semua orang tahu, selalu melingkar di tangan kanan Pak Raji. Warnanya keperakan, dengan ukiran kepala dan ekor ular yang bersatu di satu titik. Terlalu detail, terlalu nyata. Seolah benda itu hidup, seolah mengawasi. Kabar tentang gelang itu menyebar seperti api di musim kemarau. Desa kecil yang biasanya tenang berubah jadi lautan bisik-bisik. Kata-kata tumbuh dari ketakutan, menjalar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya mencapai telinga Pak Raji sendiri. Sore itu langit mendung, awan menggantung seperti ancaman yang tak berwujud. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Di dalam rumah besarnya, Pak Raji duduk tenang di kursi kayu tua, wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Di meja kecil di sampingnya, secangkir kopi hitam mengepul perlahan. Di pergelangan kanannya, gelang itu berkilat samar dalam cahaya senja. Ia mendesis pelan. Kurang ajar, gumamnya. Berani-beraninya mereka menuduhku. Tak lama, ia memerintahkan orang suruhannya memanggil warga desa. Satu persatu mereka berdatangan, lelaki tua, perempuan parubaya, anak-anak muda yang penasaran. Semua berkumpul di halaman rumah besar itu, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka berdiri di kejauhan, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Kemudian, pintu terbuka. Pak Raji melangkah keluar, perlahan, namun penuh wibawa. Tubuhnya masih tegap meski usia tak lagi muda. Tatapannya menusuk. Ia menyapu wajah demi wajah, melihat mereka satu persatu, seperti sedang memilih siapa yang paling layak dimangsa. "Apa maksud kalian?" Suaranya menggema, keras, membelah sunyi sore yang pekat. Tidak ada yang menjawab. Hanya beberapa bisikan kecil terdengar di antara warga yang mulai saling pandang. Pak Raji mendengus, wajahnya memerah, napasnya berat. "Aku dengar ada yang menuduh gelang ini," katanya sambil mengangkat tangannya, memperlihatkan gelang itu yang tampak berkilau mengerikan. "Menjadi penyebab kematian Warto. Apa? Kalian sudah gila?" Bisik-bisik semakin ramai, tapi tidak ada satupun yang berani angkat suara. Beberapa warga menunduk, menghindari tatapan Pak Raji. Ia melanjutkan, suaranya lebih keras, lebih menggigit, seolah ingin memaku setiap kata ke dalam otak mereka. "Gelang ini adalah warisan dari bapakku sebelum beliau meninggal. Ini bukan benda sembarangan. Ini kenangan, harta keluarga yang aku jaga. Bagaimana mungkin kalian menuduh warisan bapakku sebagai penyebab kematian?" Suasana menegang, angin berhenti. Wajah-wajah bingung, ragu, takut menyelimuti kerumunan. Kata-kata Pak Raji memang masuk akal, tapi ada sesuatu yang tetap terasa janggal. "Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak pernah." Lanjutnya dengan suara yang kini lebih tenang, lebih dalam, seperti buaya yang bersiap menyelam. "Yang salah itu Warto, dia sendiri. Kalau dia menepati janjinya, membayar utang tepat waktu, ini semua tidak akan terjadi jika tidak ada hutang." Begitu kata Pak Raji dengan suara berat yang menggantung di udara. Hutang adalah hutang. Jika kau tidak mampu membayar, maka kau sendiri yang harus menanggung akibatnya. Itu sudah jadi hukum. Di dunia ini kan, kalian semua tahu itu. Suaranya menggema di antara kerumunan warga yang terdiam kaku. Mina, yang juga berdiri di sana, melangkah maju. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyala. "Suamiku sudah mati. Harusnya ini selesai." Belum sempat Mina menyelesaikan kalimatnya, Pak Raji menyela dengan dingin. Nada suaranya seperti es yang menggores kulit. "Sudah tahu peraturannya kan? Jika seseorang meminjam dan kemudian mati, maka hutangnya akan diwariskan kepada keluarganya. Jadi sekarang, hutang suamimu itu, kau yang menanggungnya." Mina terperanjat, bibirnya bergetar. Warga yang semula hanya diam mulai bergumam, pelan tapi jelas. Beberapa dari mereka menatap Mina dengan iba,
tapi tak satu pun berani bersuara. Mereka tahu, aturan itu memang ada, aturan yang ditetapkan sendiri oleh Pak Raji, dan tak pernah ada yang berani menentangnya. Tapi hutang itu untuk pengobatan anak kami. Suara Mina nyaris tenggelam dalam angin sore yang mulai dingin. Bukan untuk bersenang-senang, Pak Raji melangkah mendekat. Tubuhnya tegap, bayangannya memanjang di atas tanah, seperti sosok lain yang menumpang pada dirinya. Ia berdiri tepat di depan Mina, menatap lurus ke dalam matanya. Hutang tetaplah hutang, Mina. Janji harus ditepati. Jika kau tidak bisa membayar, ya, kau tahu sendiri apa akibatnya. Wajah Mina memucat. Matanya menatap gelang emas di tangan Pak Raji. Kilauannya aneh, bukan seperti pantulan logam biasa. Di bawah sinar matahari yang meredup, gelang itu memantulkan cahaya seperti sepasang mata ular, tajam dan hidup. Bulu kuduk Mina berdiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak. Ini bukan sekadar hutang. Malam itu, langit desa Kertajaya tampak pekat, seolah diselimuti kabut gelap yang datang tanpa suara. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang menembus tulang, mengalir di sela-sela daun kering yang menguning di halaman-halaman rumah. Tapi di dalam rumah besar milik Pak Raji, suasana berbeda. Ada sesuatu yang mencekam, namun bagi sang pemilik rumah, malam itu justru terasa seperti malam kemenangan. Ia duduk di kursi kayu berukir, menghadap sebuah ruangan yang pintunya hanya sedikit terbuka. Dari balik celah itu terdengar suara, samar, berdesis, merayap, bergerak tanpa bentuk. Namun suara itu tak membuat Pak Raji takut. Sebaliknya, ia tertawa. Tawa keras dan panjang yang menggema ke seluruh sudut rumah yang gelap, menampar dinding-dinding bisu yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Di dalam ruangan kosong itu, cahaya dari lampu minyak menari pelan di udara, menerangi tumpukan uang lusuh. Lembar demi lembar, menggunung, menutupi lantai, dan hampir mencapai jendela kecil di pojok ruangan. Bau kertas tua bercampur dengan aroma busuk yang tidak jelas asalnya memenuhi udara. Pak Raji melangkah masuk, tangannya terulur, menyentuh lembaran-lembaran itu dengan lembut seperti menyentuh kekasih lama. "Lihat ini, lihat semua ini," serunya. Ia melemparkan uang ke udara, membiarkannya jatuh berserakan. Matanya berbinar, gila. "Semua ini milikku, milikku. Dan akan terus bertambah sampai aku tidak lagi membutuhkan apapun dari dunia ini." Di tengah ruangan, sebuah meja kecil tertutup kain hitam berdiri membisu. Di atasnya, bunga 7 rupa yang mulai layu, kelopaknya menyusut, warnanya memudar. Aroma bunga itu menyatu dengan bau busuk yang menyesakkan dada. Di sudut meja, ada mangkuk tanah liat besar, isinya cairan kehitaman kental, berkilau aneh saat terkena cahaya lampu minyak. Pak Raji berdiri di depannya. Ia mengangkat tangannya, perlahan, lalu melepas gelang emas dari pergelangan kanannya. Diletakkannya benda itu tepat di tengah bunga-bunga layu. Dan di sana, gelang itu tampak bernapas. Berdenyut perlahan, seolah jantung makhluk hidup yang menunggu. "Lapar. Kau pasti puas, kan?" bisiknya. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. "Kau ingin nyawa lagi, ya?" Suara itu penuh kegilaan. Ia menatap gelang itu seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. "Aku tahu aturannya, ijol nyowo. Kalau tidak ada yang bisa membayar hutangku, nyawa mereka yang jadi bayarannya. Dan semakin sehat, semakin mudah tubuh yang jadi tumbal, semakin banyak pula uang yang aku dapatkan." Ia tertawa lagi, namun tawa itu kini terdengar lebih berat, lebih dalam, seperti suara dari dasar sumur gelap. Suasana ruangan seketika berubah, hawa dingin merambat, bayangan-bayangan di dinding bergerak pelan seperti hidup. Desisan samar kembali terdengar, seperti ular yang merayap di sela-sela gelap. Namun Pak Raji tak menggubrisnya, ia malah semakin tenggelam dalam monolognya sendiri. "Dulu aku miskin, hina, diinjak-injak, tapi aku menemukan cara ini. Dan lihatlah aku sekarang, rumah besar, tumpukan uang, semua orang takut padaku. Hutang hanyalah sarana untuk menyuguhkan nyawa baru bagi makhlukku. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka berutang padaku, mereka sudah separuh jalan menuju liang kubur."
Pak Raji menyeringai lebar. Wajahnya penuh kebanggaan yang menggila. Ia mendekatkan wajahnya ke gelang itu, lalu berbisik pelan, nyaris, seperti mantra. Tangannya terulur ke bawah kain hitam yang menutupi meja. Dari sana ia mengeluarkan sebuah pisau berkarat. Gagangnya dari kayu tua yang retak dimakan usia. Ia mengangkat pisau itu, mengarahkannya ke telapak tangannya sendiri, lalu membuat sayatan kecil. Darah mengalir perlahan, merah gelap, tetes demi tetes jatuh ke dalam mangkuk tanah liat berisi cairan hitam yang memantulkan cahaya. Cairan itu berdesis kecil seperti mendesis, seolah hidup. Bau anyir menguar, menusuk hidung dan membuat kepala pening. Aku berikan darahku sebagai tanda, tapi nyawa mereka yang muda, yang sehat akan menjadi milikmu. Bayarlah aku dengan emas dan uang sebanyak-banyaknya, teriak Pak Raji sambil mengangkat pisau tinggi-tinggi ke atas. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan bergetar, seperti ada angin tak terlihat yang menerobos masuk. Tiba-tiba, dari sudut ruangan itu terdengar suara desisan keras. Tidak lagi samar, melainkan nyata, dalam, dan mengancam. Bayangan-bayangan di dinding bergetar membentuk sosok ular raksasa. Tubuhnya melingkar-lingkar, matanya merah menyala, lidah bercabangnya menjulur panjang dan bergetar di udara. Ular itu seolah muncul dari dalam kegelapan, bangkit dari tidur panjangnya untuk menagih janji yang telah diucap dengan darah. Sementara itu, suasana desa Kertajaya yang biasanya tenang kini terasa lebih berat. Udara malam dingin menggelayuti. Setiap sudut rumah menyusup lewat celah-celah papan kayu yang rapuh. Di salah satu rumah sederhana di ujung desa, Karima duduk gelisah. Matanya terus berpindah-pindah menatap pintu depan, seolah menunggu sesuatu, imei atau besi serang, untuk datang membawa keajaiban. Karima adalah seorang ibu muda, hidup sederhana dari hasil berkebun. Suaminya baru saja jatuh sakit parah. Anak-anaknya yang masih kecil kelaparan. Tak ada lagi uang tersisa. Tak ada jalan keluar. Kecuali satu. Bisikan tentang Pak Raji kembali terngiang di kepalanya. Suara-suara yang selama ini hanya jadi obrolan pelan di antara tetangga. Tentang pria tua dengan rumah besar. Yang katanya punya uang tak bersisa. Tapi juga membawa nasib buruk bagi siapapun yang berutang padanya. Tapi Karima tahu, ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat dan ragu, Karima berjalan menuju rumah Pak Raji. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi jalanan desa terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap langkahnya seakan menuntunnya masuk ke dunia asing. Dingin, penuh misteri. Rasa takut merayap dari dalam tubuhnya, namun tekad yang tertanam membuatnya terus berjalan. Di depan gerbang besar yang dihiasi ukiran aneh, seperti simbol-simbol, kuno Pak Raji sudah berdiri. Ia tersenyum. Senyum lebar bukan ramah, tapi senyum yang mengandung sesuatu. Seperti rahasia busuk yang mengendap terlalu lama. Selamat datang Karima. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya tenang, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Karima berdiri. Karima menelan ludah. Pak Raji, saya ingin meminjam uang. Untuk biaya pengobatan suami saya. Pak Raji mengangkat alis. Tatapannya menusuk, menguliti wajah Karima. Kemudian ia tertawa, tawa rendah yang memecah keheningan sore. Uang, tentu saja Karima. Saya akan pinjamkan 5 juta, tapi ada syaratnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya menurun, dingin. Kau harus membayar tepat waktu. Kalau tidak, ada konsekuensinya. Mata Karima melebar. Dingin di udara berubah menjadi rasa takut yang merambat sampai ke tulang. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Karena dalam hatinya, ia tahu. Ia baru saja mengetuk pintu yang tidak bisa dibuka 2 kali. Namun keputusannya mengalahkan rasa takut yang menggelayuti. Saya akan bayar tepat waktu, jawab Karima dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Bagus, kata Pak Raji. Lalu dengan gerakan cepat ia mengeluarkan selembar kertas perjanjian yang sudah siap dari dalam laci tua di samping kursinya. Tanda tangani ini dan uang 5 juta akan segera kau terima, tanpa bunga. Tetapi ingat, syaratnya sederhana, bayar tepat waktu. Dengan tangan gemetar, Karima mengambil pena.
Jari-jarinya dingin seperti es. Ia menatap kertas itu sejenak sebelum akhirnya menandatanganinya. Saat tinta menyentuh kertas, Pak Raji tersenyum. Senyum penuh arti, senyum yang menyimpan janji-janji, gelap yang tak diucapkan. Ia menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar. Mata Karima menatapnya penuh harap. Namun jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang menggigit. Perasaan janggal yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah bayangan Pak Raji menjadi lebih pekat, lebih dalam, lebih nyata. Tanpa banyak kata, Karima membawa uang itu pulang. Ia bertekad untuk segera menyembuhkan suaminya dan melunasi hutangnya sebelum waktunya habis. Tapi di hatinya, keraguan terus bergejolak, seperti air keruh yang tidak pernah tenang. Bulan berlalu, Karima telah berusaha keras untuk mengatur segala yang ia punya demi melunasi utangnya. Namun keadaan tidak membaik. Suaminya masih sakit parah. Pengobatan yang dilakukan belum menunjukkan hasil memuaskan dan tabungannya semakin menipis. Sementara utang 2 juta kepada Pak Raji belum juga bisa dilunasi. Karima mulai merasa terpojok, rasa takutnya tumbuh. Perlahan tapi pasti, seperti bayangan yang tidak pernah menjauh. Pagi itu, seperti biasa, Pak Raji duduk di kursi kayu tua di ruang tengah rumahnya. Rumah itu lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada tamu, tidak ada pelayan, hanya dirinya sendiri. Di pergelangan tangannya, gelang emas tua berkilau. Namun kini, kilauannya bukan kilau biasa. Cahaya samar itu berdetak, mengikuti denyut jantung Pak Raji. Ia tertawa kecil. Suara tawanya tidak keras, tetapi terdengar menusuk, seperti bisikan setan di belakang telinga. 3 bulan sudah berlalu, Karima. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Gumamnya, suaranya nyaris seperti bisikan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ia mengusap permukaan gelang emas itu dengan jari-jarinya yang penuh bintik hitam. Seketika, dari dalam gelang muncul asap tipis. Asap itu tidak wangi, tidak berom misalnya dingin dan hidup. Berputar, berkelok, seperti ular yang merayap dalam kegelapan. Pak Raji tersenyum lebar, tatapannya kosong, matanya menatap jauh, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia. Tiba-tiba, gelang emas itu berubah warna. Perlahan, cahayanya meredup, kemudian berganti menjadi putih keperakan. Kilauan perak itu bukan sekadar cahaya, melainkan sinyal. Sebuah tanda, kutukan itu telah dimulai. Gelang itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah menunggu nyawa berikutnya yang harus dibayar. Di luar rumah, hujan mulai turun dengan deras. Tetesannya tidak terdengar biasa. Mereka berdesis, bergaung, seperti suara makhluk yang merayap di atas atap, mendekat. Pak Raji memejamkan matanya. Ia menikmati suara hujan itu, seperti alunan nyanyian yang telah ia hafal sejak lama. Karima, waktumu hampir habis. Gumamnya. Ia membuka matanya, menatap gelang di pergelangan tangannya. Warnanya kini putih bersih, bersinar seperti perak murni. Suaranya berubah menjadi rendah dan dalam. Siapapun yang melanggar janji akan dibayar dengan harga yang tak bisa dihitung. Tawa Pak Raji menggema, melengking rendah, memantul di dinding-dinding rumah besar yang kosong. Dari dalam gelang terdengar bisikan-bisikan halus. Bisikan itu bukan suara, melainkan panggilan. Undangan dari sesuatu yang bersembunyi dalam gelap. Suara itu membawa rasa takut yang nyata, seperti langkah kaki yang tidak terlihat tapi semakin dekat. Seperti napas yang terasa di belakang leher, tapi tidak ada siapa-siapa. Malam itu, suasana di rumah Pak Raji berubah. Gelang perak yang semula bercahaya lembut kini bergetar pelan. Warna emasnya kembali muncul, namun kali ini cahaya itu tidak lagi megah, melainkan suram. Pak Raji masih terdiam di kursi kayu tua, merenung dalam senyap. Wajahnya cemas meskipun senyum tipis tetap mengendap di sudut bibirnya, seperti sedang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Matanya tidak lepas dari gelang di pergelangan tangan, seolah sederhana berdialog dengan entitas yang hanya ia yang mengerti. Di kepalanya, rencana-rencana kelam telah matang, siap dilaksanakan. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras menghentikan ketenangan malam itu. Dentumannya bergema dan menggetarkan udara di sekeliling rumah, membuat Pak Raji terlonjak dan hampir terjatuh dari kursinya.
Dadanya berdetak lebih cepat, seperti terhantam oleh rasa takut yang tiba-tiba mencuat dari dalam dirinya sendiri. Suara itu datang dalam sekali, seperti panggilan dari balik tabir dunia. Di luar, kabut menebal, menggantung di udara, dan menelan seluruh halaman rumah dalam abu yang dingin. Dengan langkah tergesa dan tangan gemetar, Pak Raji menuju pintu. Ketika dibukanya perlahan, ia melihat sosok Karima berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong namun penuh tekad. Di tangannya, ia menggenggam kantong kain lusuh yang tampak berat. Nafasnya tersengal, tubuhnya terlihat goyah, seperti baru saja melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata. "Karima." Suara Pak Raji nyaris tidak terdengar, hanya bisikan tercekat di tenggorokannya. Ia tidak percaya perempuan itu datang malam ini, ketika waktu nyaris habis. Sesuai perjanjian, suara Karima lirih, seperti angin yang menyeret kabut. "Waktunya sudah habis. Saya ingin mengembalikan uang itu. Saya akan melunasi hutang saya." Langkahnya maju satu tapak, tubuhnya terhuyung-huyung. Ada sesuatu yang berat membebani langkahnya, lebih berat dari kantong uang yang ia bawa. "Tidak, tidak, kau harus pergi. Sekarang, pergi!" teriak Pak Raji. Suaranya pecah, serak, penuh kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering di halaman. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang seperti sedang menghindar dari sesuatu yang akan datang. Karima, meskipun ketakutan, tetap berdiri tegak. Matanya menatap Pak Raji tanpa ragu. "Saya sudah berjanji akan membayar, dan saya akan membayar. Ini uangnya, tepat seperti yang dijanjikan." Langkahnya kembali maju, tapi Pak Raji mengangkat tangan, menahan tubuhnya dengan sikap penuh ketakutan. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kegelisahan yang menguap dari setiap pori. "Tidak, kau tidak mengerti. Pergi dari sini." Suaranya berubah menjadi gemuruh yang mengguncang malam. Kali ini bukan ancaman, melainkan permohonan. Ketakutan yang sejati. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Kau tidak tahu apa yang ada di balik itu. Pergi sekarang, atau aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi." Namun Karima tak mundur. Dengan keberanian yang tersisa, ia merogoh kantongnya dan menaruhnya di depan pintu. "Ini uangnya. Saya bayar tepat waktu." Suaranya bergetar tapi bulat. Ia tidak menunggu. Ia berbalik dan pergi, melangkah menjauh dari rumah besar itu. Tapi langkahnya berat. Di belakangnya, Pak Raji berdiri kaku di depan pintu. Matanya kosong, tapi tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah gelang di tangannya. Warnanya kini menggelap. Cahaya perak yang semula bersinar itu menghilang, digantikan oleh warna hitam legam yang tampak seperti bara yang tertelan kegelapan. Gelang itu seolah memperingatkan, ia telah melangkah terlalu jauh. Ia tahu, ia sangat tahu, jika ia menerima uang itu, sesuatu akan datang, sesuatu yang tidak bisa dihentikan, yang telah ia bangunkan sendiri dari kesepakatan kelam dengan dunia yang bukan milik manusia. Dengan langkah berat, Pak Raji menutup pintu, terlalu cepat, terlalu tergesa, seolah ingin menahan sesuatu agar tidak masuk atau tidak keluar. Di luar, Karima yang telah menjauh merasa aneh. Ada semacam keheningan yang menggantung, seperti jeda sebelum badai, seperti peringatan dari sesuatu yang sudah menunggu dalam diam. Tapi di hatinya ada kelegaan. Ia telah menepati janji, ia telah membayar. Namun malam terus memanjang, kabut semakin padat. Angin tidak lagi berhembus, tapi dari celah-celah gelap, suara-suara aneh mulai berbisik. Suara yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa. Suara dari sesuatu yang telah menunggu. Dan malam itu, di antara kabut yang menutup jalanan desa, sesuatu bergerak perlahan. Pak Raji terhenyak, jantungnya berdegup kencang, nyaris pecah menembus dadanya. Ia ingin berteriak, namun suara tak kunjung keluar. Lidahnya membeku, tubuhnya seperti dirantai oleh ketakutan yang melonjak tak terbendung. Lalu terdengar bisikan, pelan, serak, mengiris. "Kembalikan uangku, mana uangku? Bayar hutangmu." Suara itu muncul dari dalam kegelapan, seperti ribuan suara berdesis bersamaan, memenuhi setiap sudut rumah dengan gaung yang menggetarkan jiwa. Pak Raji tak
Bisa bergerak, matanya terbuka lebar tapi kakinya terpaku. Udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mulai merayap, melingkar di sekeliling tubuhnya, menekan dengan kekuatan yang tak manusiawi. Lalu ia melihatnya, seekor ular, besar, hitam legam, matanya merah menyala. Tapi ini bukan ular biasa. Utusan. Ini adalah perwujudan dari kutukan, manifestasi dari jin yang marah. Ular itu mendekat, kepala besarnya melayang di udara, gerakannya lambat namun pasti, seperti menikmati setiap detik penderitaan mangsanya. Suara desisannya makin jelas, seperti semburan api yang berbisik, menusuk langsung ke jantung. Tubuh Pak Raji bergetar hebat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam di dalam kerongkongannya, tercekik oleh ketakutan yang tak tertahankan. Nafasnya terputus-putus. Pandangannya mulai mengabur. Ular itu kini melilit tubuhnya, erat, kuat, dingin seperti kematian itu sendiri. Kepala ular mendekat ke wajahnya, mata ke mata. Dalam tatapan binatang itu, Pak Raji melihat kehancuran, penderitaan, dan akhir yang tak bisa dihindari. Ia ingin melawan, ingin lari, ingin berdoa, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lidahnya keluh, pikirannya kacau, jiwanya tercerabut sedikit demi sedikit. Ular itu mendesis tepat di depan wajahnya, seakan mengejek, seakan menikmati rasa takut yang terpancar dari setiap inci tubuh Pak Raji. Lilitannya semakin kuat. Pak Raji merasa tubuhnya melemah, nyawanya terasa seperti mengalir keluar bersama setiap tarikan napas yang tersisa. Wajahnya pucat, keringat membanjir, matanya membelalak, seakan-akan ingin menangis namun tak mampu. Tidak ada pelarian, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Hanya desisan yang menguasai ruang, menggema dan menekan, membuat waktu seolah berhenti berputar. Dalam gigitan terakhir, ular itu mencengkeram dengan kekuatan mematikan. Tubuh Pak Raji terhempas ke lantai, terkulai tanpa daya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat. Mata terbuka tak berkedip, mulut menganga seolah hendak menjerit namun tak ada suara yang keluar. Sekilas, ia melihat gelang di tangannya bersinar terang, lebih terang dari sebelumnya, seperti mengolok-ngolok, mengingatkan bahwa kesalahan telah dibuat dan tak ada jalan untuk menghapusnya. Kegelapan menelan semuanya, suara desisan perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang terlalu pekat untuk disebut damai. Pak Raji terbaring diam. Nafas terakhir telah pergi, jantung telah berhenti berdetak. Ia tidak lagi tahu di mana dirinya berada. Yang tersisa hanyalah luka di jiwa dan rasa sakit yang menusuk hingga ke dalam kesadaran. Ular itu telah menghilang, tapi bekas kehadirannya tetap tinggal, meninggalkan jejak kengerian yang tak akan pernah bisa dilupakan. Malam itu udara di rumah Pak Raji terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menggantung di setiap sudut ruangan. Kabut tebal menyelimuti desa, merayap perlahan di antara pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang, mengikuti hembusan angin. Suasana di dalam rumah tak kalah menekan. Di ruang tamu yang gelap, hanya cahaya redup dari pelita yang masih menyala, memantulkan bayangan aneh di dinding, bayangan yang seolah-olah bergerak, seperti makhluk tak bernama yang bersembunyi dalam kelam. Pak Raji berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Matanya terpaku pada gelang perak di pergelangan tangannya, yang kini bersinar merah pekat, bukan cahaya biasa, tapi denyutan hidup yang merambat seperti nadi, lebih cepat, lebih kuat. Ia tahu artinya, jin itu telah pergi. Panik membuncah dalam dirinya, perasaan yang tak bisa ditahan. Selama ini ia sangat berhati-hati, setiap langkah diukur, setiap keputusan mengikuti aturan dari dunia yang tidak semua orang pahami. Ada satu pantangan yang tak boleh dilanggar, satu peringatan yang terdengar di setiap bisikan malam. Jangan pernah menerima uang saat jin sedang pergi. Jangan pernah. Karena jika dilanggar, maka hukuman tidak akan tertunda. Pak Raji tahu, saat Karima menyerahkan uang itu, ia telah melanggar. Jin itu kini sedang berburu, dan yang dilanggar adalah dirinya sendiri. Bukan sekadar dongeng atau mitos tua dari para tetua desa. Ini nyata. Ia bisa merasakannya. Kehadiran sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih haus dari apapun yang bisa ia pahami. Di sudut ruangan, di atas meja kayu tua, kantong uang dari Karima masih tergeletak, belum tersentuh.
tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk memanggil teror yang tak bisa diusir. Suara ketukan pintu yang tadi terdengar kini berulang, lebih cepat, lebih keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Udara di dalam rumah makin dingin, napas terasa berat, dan dari jendela yang sedikit terbuka terdengar desiran halus. Bukan suara angin, melainkan bisikan. Bisikan dari makhluk yang sedang mengintai, menyusup melalui setiap celah, setiap retakan, dinding, setiap lubang kunci. Jin itu mencium pelanggaran. Pak Raji mundur, langkahnya kacau, tangannya gemetar. Ia menatap gelang perak yang kini menyala terang, hampir menyilaukan, denyutnya seolah menyesakkan. Ia tahu ia harus bertindak, tapi tidak tahu apa. Ketukan di pintu semakin mendesak, seperti palu yang menghantam peti mati. Ia berlari ke pintu, membuka sedikit, berharap ada penjelasan, tapi tak menemukan apa-apa. Ketika ia menoleh kembali ke dalam rumah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu di sana, tersembunyi di balik kegelapan. Suara berdesir terdengar dari ujung koridor, dari kamar yang sudah lama kosong. Diikuti suara serpihan kayu yang bergesekan. Lembut, perlahan, seperti sesuatu yang merayap. Pintu kamar terbuka perlahan, dan dari balik celah kegelapan muncul sebuah bayangan. Hitam, bergerak pelan. Jin itu, yang telah menguasai tubuh ular raksasa, kini telah menuntaskan janjinya. Kutukan yang selama ini coba dihindari oleh Pak Raji akhirnya ditagih tanpa ampun. Tubuhnya mulai kehilangan nyawa, namun kehangatan samar masih tersisa di permukaan kulitnya. Dalam sisa kesadarannya yang terkikis, Pak Raji berusaha menggenggam kenyataan, tapi segalanya semakin menjauh, semakin tenggelam. Tubuhnya berat, seperti ditarik oleh tangan-tangan gelap yang tak kasat mata, dicekik oleh kehampaan yang membungkusnya erat. Nyawanya bukan lagi milik dirinya. Ia telah menjadi bagian dari permainan gelap yang selama ini ia pelihara. Jin itu, yang selama ini menyatu dalam gelang perak yang tak pernah lepas dari pergelangan tangannya, kini memakan tuannya sendiri. Seperti peringatan para tetua desa yang selama ini hanya ia anggap angin lalu, Jin tidak mengenal belas kasihan. Sekali aturan dilanggar, maka ajal adalah harga yang harus dibayar. Keserakahan Pak Raji yang menukarkan nurani demi kekayaan pesugihan, kini harus ditebus dengan kehancuran total. Di luar rumah, hujan yang tadi menggelegak mulai mereda. Tapi keheningan yang menyusul bukanlah ketenangan. Itu adalah jeda. Sebuah ruang kosong sebelum teror baru lahir. Di bawah bayang-bayang desa yang selama ini diliputi rasa takut terhadap Pak Raji, kini tergelar sunyi yang lebih menyesakkan. Mereka tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Rumah tua itu, tempat Pak Raji terakhir kali menghembuskan nafasnya, kini kembali bisu, tapi tidak benar-benar sepi. Di dalam, suara kemersik mulai terdengar. Ada yang bergerak dalam gelap. Langkah kaki berat menghantam lantai kayu dengan ritme yang tak wajar. Tapi tidak ada sosok yang tampak. Hanya bayangan yang tak memiliki bentuk. Gelang perak di tangan Pak Raji kini bersinar lebih terang. Cahaya, putihnya meliuk di udara, menari-nari, membentuk kilau yang seperti menggoda kekelaman di sekitarnya. Tapi itu bukan sekadar cahaya. Itu adalah pertanda. Pertanda bahwa jin itu masih ada. Jin yang kini telah bebas dari tuannya. Jin yang tidak lagi terikat. Jin yang siap memilih inang baru. Seseorang yang cukup bodoh atau cukup tamak untuk mengulang kesalahan yang sama. Di luar, desa yang selama ini ketakutan oleh nama Pak Raji perlahan menghirup udara baru, tapi bukan tanpa rasa ngeri. Mereka tahu, meskipun tubuh sang rentenir telah tiada, kutukan itu belum berakhir. Jin itu masih ada, mengintai, menggeliat dalam gelap, mencari. Dan siapapun yang berani mendekati kekuatan itu lagi, siapapun yang ingin menukar hidup dengan kekayaan, akan menghadapi akhir yang sama, mungkin bahkan lebih buruk. Pak Raji, yang dulu menebar ketakutan dengan hartanya yang berasal dari Ijol Nyowo, kini hanyalah satu nama dalam daftar panjang korban kutukan yang tak bisa dibatalkan. Jin itu telah mengambil haknya, dan kini ia bebas. Rumah Pak Raji berdiri sunyi, kosong, tertelan waktu, tapi dinding-dindingnya masih menyimpan jejak jeritan, keputusasaan, dan perjanjian yang ditandatangani dengan darah dan keserakahan. Di balik keheningan itu, sesuatu menunggu. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi
selalu ada